Oke, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget tapi sering kali nggak kita sadari, yaitu penyakit perlemakan hati. Ini adalah sebuah kondisi yang diam-diam menyerang jutaan orang dan mungkin beberapa di antara kita juga. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Kita sering nggak sadar ya kalau rutinitas harian kita di kantor, misalnya duduk lamaan, stres, atau pola makan yang berantakan, itu bisa jadi punya hubungan langsung sama risiko kesehatan yang serius ini. Lihat angka ini, 51,04%. Ini bukan angka main-main loh. Angka ini nunjukin kalau masalah perlemakan hati di Indonesia itu gawat banget. Bahkan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi ini bukan lagi masalah perorangan, tapi udah jadi isu kesehatan publik yang masif. Baik, mari kita bedah lebih dalam. Kondisi ini, yang sekarang namanya udah baru, sebenarnya adalah epidemi zaman modern yang erat banget kaitannya sama gaya hidup kita. Dan yang bikin ngeri, seringkali nggak ada gejala sama sekali di awal, makanya dijuluki ancaman yang senyap. Nah, satu hal yang penting banget buat kita tahu, ada perubahan nama nih. Dulu mungkin kita kenalnya NAFLD, atau Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Sekarang, para ahli di seluruh dunia sepakat menggantinya jadi MASLD. Kenapa? Biar lebih jelas kalau akar masalahnya itu adalah disfungsi metabolik, bukan sekedar karena orang itu nggak minum alkohol. Jadi, apa sih sebenarnya penyakit ini dan siapa aja yang paling berisiko? Yuk kita lihat definisinya dan gimana kondisi ini bisa pelan-pelan jadi makin serius kalau kita nggak waspada. Gampangnya gini Mas LD, itu kondisi pas lemak jahat numpuk kebanyakan di dalam sel-sel hati kita. Ini bukan karena kebanyakan minum alkohol ya, tapi didorong oleh serangkaian masalah metabolik, kayak obesitas, kolesterol tinggi, sampai resistensi insulin. Progresnya itu lumayan bikin khawatir. Awalnya cuma penumpukan lemak biasa aja, kelihatannya sepele. Tapi kalau dibiarin, hatinya bisa meradang. Lama-lama, mulai muncul jaringan parut atau fibrosis. Dan puncaknya kalau udah parah banget, bisa jadi sirosis. Itu kerusakan hati permanen yang nggak bisa diobatin lagi. Pertanyaan bagus. Nah, kebetulan banget ada sebuah studi baru di Indonesia yang ngasih kita gambaran yang jelas banget soal siapa aja sih yang paling beresiko kondisinya jadi makin parah. Coba kita lihat temuannya. Studi ini ngeliat para staf universitas di Indonesia dan nemuin 3 biang keladi utama. Obesitas menaikkan resiko hampir 6,5 kali lipat. Kalau Anda pria, resikonya 10 kali lebih tinggi. Tapi lihat yang paling kanan, dislipidemia atau gampangnya kadar lemak darah yang nggak normal. Itu menaikkan resiko sampai 18 kali lipat lebih. Ini gila banget. Jelas ini faktor resiko yang paling dominan. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang kita geser ke solusinya. Perlu digarisbawahi ya, pengobatan utamanya itu tetap perubahan gaya hidup. Tapi yang menarik, sekarang beberapa ramuan tradisional mulai diteliti secara ilmiah buat dilihat perannya sebagai terapi pendukung. Nah, ini dia 2 pemain utama di dunia herbal buat kesehatan hati. Di satu sisi kita punya temulawak, ini sih jagoan lokal kebanggaan Indonesia. Di sisi lain ada milk thistle yang lebih ngetop di dunia barat. Asalnya beda, senyawa aktifnya juga beda, tapi tujuannya sama, bantu melindungi organ hati kita. Tentu aja, kita nggak bisa cuma ngandelin cerita turun-temurun kan? Kita perlu lihat apa kata sains modern soal 2 herbal ini. Yuk kita bongkar bukti-bukti ilmiah di baliknya. Kita mulai dari lokal hero kita, temulawak. Tanaman ini bukan cuma buat bumbu atau jamu loh, tapi ternyata udah jadi objek penelitian yang serius banget di Indonesia. Dan buktinya lumayan kuat. Ada studi dari Universitas Airlangga yang menunjukkan kalau ekstrak temulawak bisa nurunin enzim SGOT dan SGPT secara signifikan. Ini adalah penanda kerusakan hati. Kerennya lagi, bahkan Kementerian Kesehatan kita pun mengakui temulawak sebagai tanaman obat yang potensial banget buat dikembaliin. Jadi, gimana cara kerjanya? Para peneliti percaya temulawak itu punya beberapa jurus. Dia bekerja sebagai antiinflamasi buat ngurangin peradangan di hati, sebagai antioksidan buat ngelawan kerusakan sel, dan juga bantu proses detoksifikasi alami tubuh. Lengkap ya? Oke, sekarang kita beralih ke milk thistle. Kalau temulawak itu bintangnya di Indonesia, nah milk thistle ini bisa dibilang superstar global kalau kita ngomongin suplemen buat hati. Kutipan dari NIH, lembaga kesehatan top di Amerika, ini udah cukup ngejelasin posisinya. Ekstrak dari milk thistle yang namanya silimarin, ini udah dipakai secara luas dan jadi bahan penelitian di mana-mana. Cara kerjanya juga keren banget. Dia itu antioksidan yang sangat kuat, bisa ngebus master antioksidan alami di tubuh kita.
Dia juga anti peradangan, dan yang paling penting nih, dia punya sifat antifibrotik, artinya dia berpotensi melawan pembentukan jaringan parut yang berbahaya di hati. Tapi ada catatan penting di sini. Meskipun populer di banyak negara termasuk Amerika, milk thistle itu statusnya suplemen makanan, bukan obat. Artinya dia nggak lewat proses uji coba dan persetujuan seketat obat-obat resep. Jadi ini poin yang harus kita ingat baik-baik. Oke, setelah semua informasi tadi, terus kita harus gimana? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan coba rangkum semuanya jadi langkah-langkah yang jelas, bisa kita lakuin, dan yang paling penting, bertanggung jawab. Jadi, ini dia 3 langkah kuncinya. Nomor 1, dan ini nggak bisa ditawar, adalah gaya hidup. Turun berat badan sedikit aja, itu efeknya udah luar biasa banget. Diet dan olahraga itu pondasinya. Kedua, kalau Anda mempertimbangkan herbal, anggap itu sebagai pendukung, bukan obat penyembuh utama. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Jangan pernah memulai suplemen apapun tanpa ngobrol dulu sama dokter atau tenaga kesehatan. Itu wajib. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di luar urusan suplemen atau herbal, kalau Anda cuma bisa pilih satu hal aja untuk diubah hari ini juga demi kesehatan hati Anda, kira-kira apa itu? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita kira. Terima kasih sudah menyimak.